Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah ukuran simpangan, dispersi, dan variasi. Oke, lanjut. Di dalam materi kita kali ini ada beberapa istilah di dalam materi ini. Yang pertama kita tahu ada rentang. Rentang ini dicari dengan rumus yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian di sini juga kita punya istilah lagi yang namanya rentang antar kuartil. RAK ini rumusnya adalah K3, kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Sehingga RAK ini adalah selisih dari K3 dengan K1. Nah, ini udah kita bahas di materi kita sebelumnya ya, di deskripsi data. Kemudian kita mengenal yang namanya simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini maksudnya adalah deviasi kuartil atau rentang semi kuartil. Ini rumus yang digunakan adalah setengah dari RAK atau setengah dari K3 min K1. Nah, kita langsung aja ke contoh soal supaya kita lebih jelas, oke? Nah, di sini ada data kelompok nih. Data kelompok dari nilai ujian statistik. Di sini ada beberapa nilai yang sudah kita buat dalam sebuah rentang kelas interval. Di sini ada frekuensi dan di sini ada jumlah n-nya yaitu sebanyak 65. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai K1 kuartal 1, kemudian berapakah nilai kuartal 3, dan terakhir ini yang kita pelajari ditanyakan nih rentang antar kuartil. Nah, berarti nanti dari kita sudah menjawab nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 otomatis bisa langsung kita jawab dengan mengurangkan K3 dengan K1-nya. Itu adalah nilai dari RAK. Sedangkan simpangan kuartil tadi adalah setengah dari RAK. Nah, seperti itu untuk alur dalam mengerjakan soal tadi ya. Untuk kuartil 1 kita masih ingat yang kita cari adalah kelas kuartilnya dulu. Karena ini kuartil 1, maka kita carinya adalah seperempat dari N. Kalau K3 di sini berarti 3/4N. Kalau K2 berarti 2/4 atau setengah dari N atau sama dengan median. Nah, karena ini yang perlu kita cari adalah K1 dan K3, maka kita cari kelas untuk K1-nya dulu, kuartil 1. Seperempat dari N berarti seperempat dari N-nya tadi. N-nya adalah 65. Nah, sehingga di sini seperempat dari 65 nilainya adalah 16,25. Kemudian untuk rumus kuartil 1 kita masih ingat ya di pertemuan kemarin bahwa B ini adalah batas bawah untuk kelas kuartil 1 yang terpilih. Jadi di sini 16,25 kita lihat pada kolom frekuensi kumulatif. 16,25 itu ada di mana? Oh, ternyata ada nih di dalam jumlah 18 ini. Jadi yang kita lihat adalah FK-nya 18. Jadi 16,25 ada di sini sehingga kelas kuartil pertama ya ini yang kita kolom merah ini. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa nilai dari batas bawah adalah ujung bawah ini dikurangi dengan 0,5 sehingga di sini 52,5. Kemudian tadi ya seperempat dari N itu sama dengan I kali N dibagi 4. Jadi di sini kita itu bisa langsung ngasih angka 16,25. Atau kalau mau pakai rumus ya berarti I itu berarti K1 ini ya 1 dikali N-nya ini 65 dibagi 4 karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. CF ini maksudnya ini ya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dipakai adalah frekuensi kumulatif sebelum dari kelas interval yang terpilih. Karena kelas intervalnya ada di sini, maka FK yang terpilih adalah angka 8 ini. Jadi kelas sebelum kelas kuartil pertama yang terpilih gitu. Jadi 8. Kemudian di sini F frekuensi. Kalau frekuensi atau yang dilambangkan dengan F kecil yang kita ambil adalah yang ada di sini, yang ada di kelas kuartil 1 tadi ya, yang sudah kita pilih. Jadi kalau frekuensi kita ambil di kelasnya itu sendiri, tapi kalau frekuensi kumulatif atau CF ini kita ambil kelas sebelumnya, kelas 8. Nah, ini 8, ini 10. Panjang kita hitung dari angka ini. Angka yang pertama yaitu kalau di sini tadi K1 di sini berarti 53, 54, 55 itu ada 3 panjangnya. Sehingga
Di sini kita tahu 53 ke 55 itu panjangnya 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung mencari angka dari yang di dalam kurung dulu, karena kita pembagian atau perkalian itu kita dahulukan. Sehingga di sini tadi ya 16,25 dikurangi 8 dibagi 10, 0,825 dikali 3 angkanya 2,475. Ini kita tambahkan dengan 52,5. Nah, ini itu ya, 52,5 ditambah 2,475 sehingga angkanya 54,975. Nah, ini ada kesalahan dikit ya. Oke. Kemudian di sini K3 selanjutnya. K3 juga sama, karena ini kuartil ketiga maka kita tulis di sini 3/4 N. N-nya masih sama ya, 65. 3/4 dari 65 adalah 48,75. Nah, 48,75 sama seperti tadi, kita cari ada di kelas manakah kuartil 3. Oh, 48 itu ternyata masuk ke sini. 48,75 masuk di kelas 1, 2, 3, 4, 5, kelas kelima, sehingga nanti batas bawahnya adalah ini, ujung bawahnya 62 dikurangi 0,5 yaitu 61,5. Setelah itu di sini langsung bisa kita tulis angka 48,75 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas K3 yang terpilih, kan di sini. Nah, kelas nilai frekuensi kumulatif sebelumnya berarti adalah nilainya 48 ini. 48 kita taruh di sini, dan frekuensi yang dipakai karena ini frekuensi maka kita ambil yang ada di kelas tersebut, yaitu kelas 10. Tapi kalau frekuensi kumulatifnya kita ambil sebelumnya, kelas sebelumnya, yaitu 48. Oke, gitu ya. Nah, panjang berarti kita sama ya. 62 ke 64 itu berapa? Oh, 62, 63, 64. Berarti 3. Di sini 3. Setelah itu sama, kita cari dulu yang di dalam kurung ini nilainya, kemudian kita kalikan dengan panjangnya 3, diperoleh angka 0,225 ditambah dengan batas bawahnya tadi 61,5. Sehingga di sini K3-nya adalah 61,725. Oke, bisa ya semuanya. Kemudian selanjutnya, tadi pertanyaannya, setelah kita tahu nilai K1 dan K3, kita tahu juga nilai dari rentang antar kuartil atau RAK, selisih dari K3 dan K1. Selisihnya berarti kita kurangkan. Sehingga di sini angka dari pengurangan K3 min K1 yang sudah kita cari tadi, angkanya adalah 6,75. Diartikan bahwa 50% dari data nilai paling rendah adalah 54,975 ini. Jadi ini kalau diinterpretasikan maknanya adalah 50% dari data nilai mahasiswa tadi, nilai paling rendahnya adalah ini K1 54, dan paling tingginya adalah K3-nya ini 61,725 dengan perbedaan tinggi selisihnya ini 6,75. Selanjutnya simpangan kuartil. Nah, ini berarti setengah dari RAK. Kita bisa langsung tahu setengah dari 6,75, 3,375. Nah, maksudnya apa di sini? Di sini bisa kita interpretasikan bahwa 50% dari mahasiswa mendapat nilai yang terletak dalam interval 58,35 ditambah 3,375 atau dikurangi 3,375. Nah, ini kalau ditambah nilainya 61,725 atau nilai dari K3, sedangkan kalau dikurangi nilainya adalah nilai dari K1-nya ini. Gitu. Nah, 58 ini dari mana? 58 ini adalah setengah dari K1 kalau ditambahkan dengan K3, itu angka ini. Nah, angka ini kalau ditambahkan dan dikurangkan dengan RAK-nya, ini dengan simpangan kuartilnya, ini nanti menjadi nilai dari K1 dan K3. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang inti ya, bahwa di sini kita ingin tahu nih simpangan itu selain dari simpangan kuartil tadi, ternyata ada simpangan yang lain, yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini nanti kita cari dengan cara rumus. Di sini X ke I min X bar dibagi N. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata di sini itu rumusnya adalah harus dimutlakan. Artinya nanti tidak ada lagi nilai yang negatif, karena mutlak berarti nilainya semuanya positif. Gitu ya. Nah, contoh simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu fungsinya